rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 13 paling atas. Dapat juga dibuktikan oleh panca indera dari sifat ma'ani, yang sifat ma'ani ini dimiliki oleh Allah dan bisa kita buktikan dengan panca indera bahwa Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani ini yang jumlahnya ini adalah 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 8 lah ya, kalau 7 semua: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semuanya adalah 7. Nah, sifat ini yang dimiliki Allah bisa dibuktikan dengan panca indera bahwa Allah bersifat kudrat, bahwa Allah bersifat iradat, bahwa Allah bersifat ilmu, bahwa Allah bersifat hayat, bahwa Allah bersifat sama, bahwa Allah bersifat basar, bahwa Allah bersifat kalam. Kalau sudah dibantu dengan panca indera, lalu kita mengakui bahwa Allah bersifat kudrat, maka ingatlah otomatis kaunuhu ta'ala qadiran, muncul sifat maknawiyah, yaitu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Di mana tahunya bahwa Allah Maha Kuasa? Karena Allah bersifat kudrat, kekuasaannya nampak lewat panca indera. Nah, muncul sifat ma'nawiyah karena sifat ma'ani ini akan memunculkan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu subjeknya langsung otomatis ingat Allah ketika memandang sifat ma'ani yang dibantu dengan panca indera tadi. Coba ini maaf, pahami baik-baik. Pian harus pahami ini Pak Ibu, karena sifat ma'ani memunculkan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani dibantu dengan panca indera kita. Akhirnya muncullah otomatis sifat ma'nawiyah. Melihat objek, otomatis muncullah subjek. Tanpa subjek tidak ada objek. Melihat wayang, otomatis ingat dengan dalam. Berarti wayang ini perantara, jembatan kita ingatannya kepada dalam. Ini penting. Karena apa yang ada pada wayang menunjukkan perbuatan dalam. Tidak mungkin wayang ini bergerak tanpa digerakkan dalam. Sama sifat ma'ani memunculkan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani kudrat, sifat ma'nawiyah kaunuhu ta'ala qadiran. Memandang kudrat, ingat kepada yang memiliki kudrat, yaitu Allah. Nah, ini
Ini caranya. Karena memandang kudrat, muncullah Allah Ta'ala diingatan kita bersifat kudrat. Lalu bahasa Arabnya kaunu ta'ala qadiran. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Di mana kita tahunya Allah Ta'ala Maha Kuasa? Karena kita melihat kudratnya. Kudrat sifat menunjukkan kepada pemiliknya, yaitu qadiran, Allah Ta'ala yang kuasa. Tanpa kita membayangkan Allah, tapi mengingatkan Allah. Nah itu, ingatnya tuh ke Allah, bukan membayangkan Allah. Hati-hati kalau kita membayangkan Allah, berbahaya. Karena ada Bapak Ibu, orang tuh tanya, ulun guruwe setiap kali berdoa tabayang Allah. Salah. Allah tidak bisa dibayangkan. Ulun langsung ngomong aja Bapak Ibu, salah. Karena masalah keyakinan ini tidak boleh setengah-setengah. Keyakinannya sedikit aja Bapak Ibu, kalau salah total salahnya. Hati-hati. Ulun setiap berdoa guru tabayang Allah, salah membayangkan Allah. Sebab kalau membayangkan Allah, nanti Allah itu benda. Kita disuruh ingat Allah, bukan disuruh membayangkan Allah. Ingat bukan berarti membayangkan. Nah ini hati-hati. Kalau membayangkan benda, sesuatu yang bisa dibayangkan itu benda. Boleh kita membayangkan benda, tapi kita tidak boleh membayangkan Allah, karena Allah bukan benda. Kullu ma khatara bi balika, setiap apapun yang muncul di hati kita, Allahu laisa kadzalik, Allah tidak seperti yang ada terlintas tergelitik di hati kita atau terbayang-bayang di ingatan kita. Itu masih kita diwaswasi syaitan. Harus diblokir Bapak Ibu. Nah ini jadi kita nih mempelajari sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat ma'ani yaitu kudrat, artinya kuasa. Siapa yang kuasa? Yaitu Allah. Allah Maha Kuasa, itu namanya sifat ma'nawiyah. Kekuasaan Allah nampak dengan panca indera. Dari memandang atau mendengar. Nah itu tuh nanti panca indera itu kan 5. Ulun akan perlahan-lahan menjelaskan Pak Abdullah, panca indera itu kan 5. Nah hidung masuk kan, itu panca indera juga. Mata masuk. Nah panca indera kita ini membantu kita mengenal Allah lewat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam itu adalah sifat ma'ani. Bisa dibantu lewat panca indera. Lalu setelah kita mengakui lewat panca indera tadi, kudrat ini nampak di langit. Kita melihat langit, kekuasaan Allah nampak di langit. Misalnya karena langit kergetiang, otomatis kalau ingat kudratnya Allah di langit, tidak melupakan pemilik kudrat yaitu Allah. Bukan Allah di langit, tapi langit jalan perantara supaya kita ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Cukup kita melihatlah langit, bukan berarti Allah di langit. Nah, ya kalau kada belajar berbahaya. Pembahasan ini kada kau sembarangan. Ulun pun hati-hati juga. Ulun pun minta tolong sama Allah Ta'ala juga. Pian melihat wayang, otomatis pian ingat dalam. Bukan berarti di dalam wayang itu dalam.
Melihat wayang ingat dalang, bukan berarti dalang itu jadi wayang. Wayang tetap wayang, dalang tetap dalang. Tetapi kita tidak bisa lupa dengan dalang lewat kita memandang wayang. Wayang itulah jembatan perantara kita ingat dengan dalang. Tanpa dalang, wayang tidak bisa bergerak. Gerakan yang ada pada wayang menunjukkan pemilik gerakan itu adalah dalang. Ingatan pian kepada dalang. Cukup melihat wayang. Melihat wayang, ingat dalang. Bukan berarti wayang itu jadi dalang. Nah, ini kalau kadang ngaji berbahaya. Nah, melihat kudrat, ingat dengan qadir yang memiliki kudrat. Siapa yang memiliki kudrat? Yaitu Allah. Kita ambil contoh dulu, panca indera. Panca indera itu Bapak Ibu 5. Nah, pian catat 1. Nah, panca indera itu 5. Yang pertama apa Bapak Ibu? Mata. Mata. Pian pandang alam semesta ini. Mata. Melihat pian Pak Ibuai matahari. Matahari itu minyaknya dari mana? Jadi bersinar tuh. Adakah yang tahu? Pertalit kah? Pertamax kah? Matahari yang hadir-hadir, bahan bakarnya dari mana? Pian kamu melihat matahari bersinar. Pertanyaannya, bahan bakar matahari itu dari mana? Lampu bercahaya karena ada main plus-nya, ada stromnya. Pertanyaannya, matahari stromannya mana? Kan matahari bersinar. Bersinar nggak matahari? Bersinar. Lampu bersinar enggak? Bercahaya. Cahaya. Lampu bercahaya ada main plus-nya, ada stromnya. Pertanyaan, matahari stromannya mana? Belum membawa berpikir dulu. Cukup lewat mata. Adakah yang tahu? Matahari kalau ada stromannya yang nyetrum siapa? Matahari kalau ada bahan bakarnya dari mana? Kalau habis gimana? Ini pernahkah yang hadirnya ke Tanjung? Di Tanjung tuh ada tugu tuh ada obor api. Tanjung ada tugu di Tanjung tuh api. Sekarang padam, kemana apinya? Padam kan masih nyala. Ulun dahulu ke Tanjung masih api ada di tugu itu. Sekarang padam apinya. Kemana apinya? Kenapa nggak padam? Andai kata kalau matahari seperti itu gimana? Kiamat gelap. Nah, berarti kalau tubuh yang di Tanjung itu ada apinya keluar, berarti ada di bawahnya ada apa? Nah, kalau sudah habis gimana apinya? Tidak ada. Pian mulai lahir sampai berumur sekarang, pertanyaan ulun, bahan bakar matahari yang pian lihat matahari itu bersinar dari mana? Nampak ada kudratnya Allah. Nah, lewat matalah Bapak Ibu kadang-kadang kita kagum dengan kekuasaannya Allah. Di situ Pak Ibu makrifat kenalnya Allah dibantu dengan mata. Karena mata ini bagian dari panca indera yang 5.
Lewat melihat, perantara melihat, keyakinan tambah kuat bahwa Allah memang kudrat kuasa. Ingat dengan Allah yang maha kuasa, itu namanya sifat maknawiyah. Sifat ma'aninya kudrat, perantara mata melihat langit. Kudratnya di situ. Lalu ingatnya kepada Allah pemilik kudrat. Itulah yang disebut sifat maknawiyah yang akan dibahas nanti di nomor 4 halaman 13 itu. Tidak bisa kita ingat Allah tanpa perantara dulu. Tidak bisa kita ingat dengan dalam kecuali pakai perantara dulu. Nah itu caranya dulu. Memang berproses, nggak bisa langsung ingat Allah, pakai perantara dulu supaya ingat Allah. Di antaranya dibantu dengan panca indera tadi. Lihat tipang ibu jari sampean tuh samakah sidik jarinya? Ketanding pian, ambil anunya tuh lah. Nah, beda tuh. Beda-beda. Allah sanggup menciptakan berbeda. Kita sedunia ini sidik jari berbeda semua. Allah sanggup menciptakan sidik jari kita berbeda. Berapa manusia di dunia ini, dari mulai lahir yang masih hidup sampai yang meninggal dunia, berapa manusia? Banyaknya. Sama kan sidik jari semua orang? Beda lah. Beda kan? Siapa yang menciptakan jadi berbeda? Allah. Apakah Allah bisa disama-samakan? Tidak bisa Allah diumpama misalkan. Karena buktinya jelas Allah sanggup menciptakan berbeda-beda. Makanya tidak boleh menyamakan Allah, membayang-bayangkan Allah, mengandai umpama misalkan Allah. Nampak Allah Ta'ala bersifat kudrat lewat ibu jari kita berbeda-beda semuanya. Sidik jarinya itu. Jelaskan hadir-hadir. Disinilah Pak Aibuai mata orang yang makrifatnya ada, kemana mata memandang, yang dipandangnya itu mengingatkan dia kepada Allah. Itulah ilmu tasawuf. Ma'ra'aitu syai'an illallah. Tidak ada yang aku lihat dari sesuatu apapun melainkan Allah. Maksudnya mengingatkan aku kepada Allah. Nah ini jembatannya. Bukan yang kita lihat itu, disitulah Allah. Hanya kalau kadang mengaji bahaya Bapak Ibu. Kemanapun mata memandang, aku ingat Allah, aku pandang ku Allah. Salah. Yang ku pandang itu ciptaan Allah. Lewat ciptaan Allah yang aku pandang, ingatlah aku kepada Allah. Bukan berarti yang kita pandang di situ Allah. Kalau Allah Ta'ala di situ, berarti Allah bertempat. Berbahaya lagi. Jempol pian beda-beda Bapak Ibu. Sidik jarinya menunjukkan kudratnya Allah. Kudrat ada pada sidik jari. Ibu jari kita ini beda. Kudrat itu milik siapa? Milik Allah. Maka lewat ibu jari, sidik jari, ingatlah kita kepada Allah yang mempunyai kudrat menciptakan beda-beda. Kalau Allah sudah menciptakan berbeda-beda, Allah tidak boleh dimisal umpamakan, disama-samakan. Nah ini penting ilmu seperti ini Bapak Ibu. Lalu jar ulun apabila pin berdoa membayangkan Allah, ada boleh. Karena kalau sesuatu yang bisa dibayangkan itu benar. Disinilah Bapak Ibu akal orang yang diisi dengan ilmu tauhid beda
dengan akal orang yang kosong dari ilmu tauhid. Orang yang kosong akalnya dengan ilmu tauhid, kebiasaan menuhankan logika, ujung-ujungnya bisa gila. Sekali lagi, orang yang menuhankan logika, ujung-ujungnya bisa gila. Logika itu terbatas. Logika terbatas. Apabila otak kita diisi dengan ilmu tauhid, kita akan tunduk dengan kekuasaan Allah. Nah, ini bedanya di sini Bapak Ibu. Panca indera tadi. Kita ambil contoh kudrat. Apalagi itu Bapak Ibu. Yang kedua pendengaran kah? Panca indera juga kalau telinga. Yang hadir-hadir. Coba kita sambil merenung. Allah memberi kita pendengaran. Mungkin lewat pendengaran kita mudah ingat sama Allah. Yang hadir-hadir. Burung berkicau. Setiap burung tuh beda-beda kicauannya. Lihat mendengar enggak? Siapa yang menjadikan burung tuh berkicau indahnya siapa? Nah, tadi cukup lihat mata. Lihat pendengaran. Burung berkicau. Burung tuh mahal. Mahalnya apa? Burung tuh bernilai mahal. Kenapa maka mahal? Kenapa? Bunyinya. Sapi itu karena apa maka mahal? Sapi mahal kenapa panitia? Dagingnya. Burung tuh mahal dagingnya kan? Kecil itu burung mahal lah. Apa yang menyebabkan burung itu mahal? Nah, beda kalau sudah. Apalagi yang gading itu apa? Gading itu gajah ya? Gajah itu kenapa mahal? Gadingnya. Nah, coba. Manusia nih yang paling hebat, yang mahal apanya? Dagingnya lah. Berarti kalau orang gemuk mahal. Kalau orang kurus murah. Apa yang mahal? Kita manusia ini apa? Iman dan takwa. Tampan yang mahal. Ya. Coba. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Yang mahal dari manusia ini Pak Ibu takwanya. Yang mahal dari burung itu suaranya. Yang mahal dari sapi itu dagingnya. Yang mahal daripada gajah itu gadingnya. Yang mahal dari badak tuh. Nah, ada yang lagi apa? Tulanya. Nah, ya. Apalagi, ayo Bang Pir. Ikan. Ikan itu yang paling mahal apa? Ikan hias. Ikan hias banyak. Coba. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat suara kali tadi. Kita ambil suara burung aja dulu. Masya Allah. Ulun pernah ke rumah orang. Assalamualaikum. Soalnya dijawab oleh burung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah burung. Ini orangnya kemana nih burung aja yang mengucapkan salam, menjawab salam. Keluarlah tuan rumah itu. Rumahnya panjang, lawan lebar-lebarnya. Waalaikumsalam Pak.
Alhamdulillah. Burung lah menjawab. Ulun guri di ujung di belakang menjawab juga. Hah? Kayak apa pian? Ada mikrofon di sangkar situ guru. Mikrofon ada di sangkar. Hebat juga. Ya, suara burung itu langsung ke dalam rumah bergema lewat mikrofon yang ada di sangkar. Masya Allah. Mahal guru ulun guru itu burung. Dia guru bisa baca Fatihah guru. Burung bisa baca Fatihah. Kayak apa Pak? Lalu Sidin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disambung oleh burung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagum dengan burung kah? Kagum dengan pencipta burung kah? Ayo yang hadir-hadir, kalau pin menemui itu pertanyaan, kagum dengan burung kah? Kagum dengan pencipta burung kah? Kagum sama siapa? Ingat pian dengan burung kah? Ingat dengan sang pencipta burung kah? Nah, itu namanya perantara suara didengar oleh telinga kita, memunculkan ingatan kita kepada Allah yang kudrat lewat suara burung tadi. Nah, nyaman gak sudah nih? Nah, ini ilmunya. Sekalinya pai burungnya sebulan gak rasanya. Ada dia lagi. Kenapa burung hilang? Nah, berarti maling ini tahu burung itu mahal. Berarti Sidin kehilangan burung itu kehendaknya Allah. Maling tadi mengambil burung kehendaknya sasak, kehendaknya Allah. Masa Allah menghendaki jadi maling? Nah, kecepatan menjawab pintar aneh. Itu kehendaknya syaitan, kehendaknya iblis, kehendaknya nafsu. Kalau kehendak Allah, jangan jadi maling. Bukan jadi maling karena Allah. Tapi bagi yang pemilik burung tadi, Allah menguji hilangnya burung disebabkan diambil maling, lalu sabar. Nah, siapa yang menghendaki burung hilang? Pemilik burung atau Allah? Allah. Siapa yang menghendaki jadi maling? Nah, bujur itu sudah jawaban. Jangan Allah Ta'ala lagi. Kalau Allah Ta'ala banyak banget di dunia ini yang jadi maling. Karena guru sarnia pati wakaf masjid hilang. Allah menghendaki jadi maling. Banyak jadi maling ya. Nah, ini penting. Aku tadi memancing aja Bintara, supaya jangan sampai menyandarkan kejahatan itu kepada Allah. Kalau menyandarkan kejahatan itu kepada Allah, berarti Allah menghendaki jahat. Nanti Allah jahat, sedangkan Allah baik. Allah Ta'ala maha sempurna. Allah Ta'ala maha segala-galanya. Allah Ta'ala maha sempurna. Kalimat sempurna, jahat tidak bisa disandarkan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kepada kalian kebaikan itu dari Allah. Apapun yang menimpa kepada kalian tentang ada baik itu salahkan dirimu sendiri. Nah, ini penting nih. Kehendaknya Allah jangan jadi maling. Berarti tetap ingat
kepada Allah. Bagi orang yang kehilangan burung tadi. Pertanyaan hadir, apabila seseorang tuh kehilangan, dicuri orang ke apakah? Yuk yang hadir, kehendak pian, kehendak Allah kah? Kita yang hadir nih mungkin bisa kehilangan kecurian. Pertanyaan ulun kepian, kehilangan tadi, kecurian tadi kehendak Allah kah, kehendak pian kah? Kehendak Allah. Muncul sabar. Karena nggak mungkin manusia ini supaya yang kita miliki hilang, ternyata hilang. Ulun bisa aja sandal hilang. Sandal hilang. Hilang sandal ulun. Waktu di Sultan Adam tuh ulun ada pengajian Bapak Ibu. Masuk musola urusannya Sultan Adam Martapura. Langgar Miftahul Khair kah? Seberangnya tuh minimarket Sari Alam. Selesai pengajian, hilang sandal. Ulun kan menghendaki sengaja sandal kemudahan hilang itu. Hilang. Selesai. Nggak jadi masalah, biarkan aja. Nah, ingat Allah menghendaki hilang, selesai. Nah itu caranya. Helm bisa juga hilang, HP bisa juga hilang. Nah semua yang terjadi pada kita itu kehendak kita, anak siapa? Kehendak Allah. Karena kita tidak menghendaki kejadian itu, ternyata terjadi. Nah itu maksudnya Bapak Ibu, kehendak Allah ada di situ. Tetapi yang mengambil itu bukan kehendak Allah, itu kehendak hawa nafsunya. Itu tuh caranya. Berarti Gurudin kehendak Allah lah. Berarti adalah Gurudin di dunia ini yang bukan kehendak Allah, semuanya kehendak Allah, tapi tidak pantas mengarahkan jihad kita kepada Allah. Karena Allah punya peraturan. Ada yang berhukum haram, ada. Nah, tidak boleh mengarahkan yang jihad kita kepada Allah, berbahaya. Nah, ini hati-hati. Nanti rusak syariat. Syariat itu kan hukum, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Tidak boleh mengarahkan yang jahat kepada Allah. Kita kehilangan, kita ingat ini kan Allah, supaya sabar. Kalau orang melakukan mengambil tadi, jadi maling tadi kehendak Allah, kira-kira maling itu bersyukurlah. Kalau kita kehilangan kehendak Allah, muncul kada sabar, muncul ibadah sabar tadi. Tapi kalau diarahkan jadi maling kehendak Allah, berarti maling itu muncul bersyukur kah? Jadi maling sudah salah, menempatkan syukur sudah salah, mengarahkan jahat kepada Allah pun salah. Nah, banyak menabrak ilmu. Salawar dalam dianak di luar. Nah, itu ngarannya Pak bertentangan dengan syariat. Ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Syariat itu hukum. Karena muncul sembahyang, apakah ada sembahyang kehendak Allah, jadi maling kehendak Allah. Nah, lalu akhirnya karena berdalih yang jahat kehendak Allah, bukan. Bagi kita kehilangan, lawan kita enggak sakit hati, kesal, tapi kembalikan kepada Allah. Karena aku tidak menghendaki kejadian ini terjadi, aku kehilangan sandal misal, ini sudah kehendak Allah, muncullah sabar. Karena tidak ada yang mau kehilangan, tapi bisa terjadi kehilangan itu. Bagi yang melakukan kejahatan, kehendak Allahnya ditinggalkan. Jelas.
Ini syariatnya di sini muncul. Sama aja ikam pintarnya kayak jadi imam pulang kampung. Disuruh orang kampung. Aku jadi kada poseh ini kehendak Allah kayak itu Belajar dulu huruf sa, sya, ta, zo, za, ra. Belajar dulu ijajul, ijajul. Ini sudah kehendak Allah. Nggak bisa. Allah tidak seperti itu. Qurannya ijajul, ijajul, idazul zilatil ardu zilzalaha. Zai, bukan jai. Ijajul, ijajul. Stop jadi imam. Karena orang melemahkan hukum kalau selalu yang jihad karena Allah. Nah, di sini kita namanya merusak hukum akhirnya. Nah, di situ berarti yang unggul tetap syariat. Hakikat itu penyempurnaan aja di dalam melakukan syariat. Pian sembahyang Allah menggerakkan pian. Berarti kita seperti wayang yang menggerakkan kita adalah Allah. Kita lalu ingat dengan dalam. Berarti Allah Ta'ala itu dalam lagi lain lagi. Perumpamaan. Nah, jelas kan nih? Isyarat sudah nih. Lagi kah? Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga panca indera, yang ketiga apa? Penciuman. Setengah bulan lagi sambungannya. Cukup. Dua aja dulu cukup. Mata sama apa tadi? Telinga. Setengah bulan ke depan ingatakanlah penciuman apa tuh hidung. Nah, bagaimana lagi proses supaya kita mudah ingat Allah dibantu panca indera. Mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna shihha afiyah wassalama fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.